Assalamualaikum, selamat siang silo-siloku. Singgah lagi di beranda mau kima kote-kote. Pulang-pulang dari sekolah, tiba-tiba ingin lagi makan sayur kelor. Tapi di sini kita panjat-panjat dulu, kita berubah dulu jadi ninja warrior. Hehehe. Tapi silo-silo di sini bukan saya mau bahas masalah kelor mengelor. Nah, di sini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang itu masalah kejadian di kota yang itu ada katanya anak mantu anu mertua. Nah, terus ada yang bertanya sama saya, kira-kira bagaimana menurut pandanganmu Silo? Karena ada katanya yang memposting, terus di situ komentar banyak, ada yang menyalahkan mertua lah, ada yang menyalahkan anak mantu lah, apalah pokoknya begitu-begitu. Tapi karena berhubung saya juga ditanya, jadi saya juga menjawab toh. Kalau bagi saya ada 3 pelajaran yang perlu kita ambil di situ. Apa? Itu pandangan saya. Nah, 1, kedepannya jadilah mertua yang bijak. Jangan terlalu banyak urusan rumah tangganya kita punya anak. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak masuk di dalam urusan rumah tangganya kita punya anak, itu dampaknya negatif sekali. Apa? Akhirnya hubungan mertua dan anak mantu renggang, apalah. Terus kan begini, kita itu sebagai mertua, kita lamarkan anaknya orang, kita pergi ambil anaknya orang, rela-rela dia tinggalkan mamanya, tinggalkan bapaknya, padahal masih sama mamanya, itu sama bapaknya dimanja-manjai, dia apa itu, tiba-tiba dah temani kita punya anak. Jadi bagaimana caranya kita rangkul kita punya anak mantu supaya kita punya anak mantu juga tenang, merasa bahwa dianggap sebagai anak, pokoknya begitulah. Terus yang kedua juga, jadi laki-laki atau suami jangan kita terlalu ember. Sedikit-sedikit ada masalah pergi melapor sama orang tua, sedikit-sedikit melapor sama saudara. Akhirnya apa? Yang tadinya itu rencanamu kok hanya mau curhat, tapi tidak secara langsung kok tanamkan kebencian kepada keluargamu untuk istrimu. Jadi kedepannya istrimu dia mau berbuat seperti apapun, kebaikan seperti apapun, tidak akan pernah benar di matanya keluargamu. Begitu loh. Jadi kalau jadi laki-laki itu jangan kita terlalu ember. Begitu loh kalau bagi saya. Nah, terus poin yang paling terpenting itu bagi saya ini, kita sebagai anak mantu tuh tidak ada yang perlu kita pelihara sebenarnya. 1, sabar. Sabar dan sabar, karena kata sabar itu tidak pernah ada batasnya. Pokoknya sabar saja, bagaimanapun bahasanya mertua, bagaimanapun bahasanya ipar-iparta atau keluarganya yang lain tentang kita, pokoknya sabar saja, sabar dan tetap sabar. Kalau bilang emosi mulai memuncak, mendingan kita ambil air wudhu, sholat begitu. Kalau saya pribadi tuh itu yang saya lakukan, tapi alhamdulillah berhasil. Dan karena tidak ada rasa sabarnya itu anak mantu toh, sehingga dia menghilangkan nyawanya mertuanya, sama sekali saya tidak bisa benarkan. Karena yang namanya menghilangkan nyawa seseorang itu dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, tidak bisa dibenarkan. Itu loh. Makanya saya sarankan kepada semua kita ini anak-anak mantu, pokoknya tetap dipelihara yang namanya sabar. Biar kita mau dijelek-jeleki, biar kita mau diapakan, kalau memang tidak sesuai dengan perbuatan, tak tutup telinga saja. Pokoknya banyak-banyak istighfar, kasihan. Saya berdoa semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Nah, untuk teman-temanku semua juga toh, pokoknya kasihan. Nggak ada apalagi kita ikut bilang suami di kampungnya orang, sabar gitu yang bisa kita, terserah nih mereka mau anggap kita bagaimana. Pokoknya jangan pernah merasa bosan untuk selalu berbuat baik meskipun kita tidak baik di matanya mereka, tetapi saja sabar. Itu karena tidak ada kesabarannya sehingga seperti itu. Itu mungkin karena tekanan juga toh, stres atau bagaimana, apalagi jiwa-jiwa masih muda toh, itu darah masih menggebu-gebu. Saya itu cita-citaku, tidak ada yang lain, tidak ada bukan. Insya Allah kedepannya cita-citaku saya ingin menjadi mertua yang lebih baik, yang bijak, supaya hubunganku dengan anak mantuku itu baik. Karena kenapa? Saya ini kesan tidak ada anakku laki-laki. Jadi saya berharap kepada anak mantuku bagaimana caranya saya bisa rangkul supaya di masa tua aku udah bisa lihat kak juga. Karena anak mantu baik itu sebenarnya tergantung dari mertua. Kalau mertua juga dianggap juga sebagai anak, kita akan baik juga. Karena kenapa? Karena kita beranggapan, udah anggap kapalnya anaknya, kasihan. Tapi kalau sedikit-sedikit kau ambilkan anakmu, sedikit-sedikit kau mau anak mantumu, dede, itu terkadang juga anak mantu jenuh nih, begitu.